Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di paparan kita kali ini. Hari ini, kita bakal langsung membedah sebuah fakta sains yang super menarik soal umur panjang dan kebugaran jasmani. Jujur aja, data yang bakal kita bahas sebentar lagi ini benar-benar bisa mengubah total cara kita memandang dan memperlakukan tubuh kita sendiri. Jadi, yuk kita mulai. Coba bayangkan angka ini, 120. Gila kan? Tapi ini bukan fiksi ilmiah loh. Secara biologis, potensi umur manusia itu sebenarnya dihitung dari 6 kali masa pertumbuhan kita sejak lahir sampai dewasa. Nah, karena masa pertumbuhan kita itu idealnya sekitar 20 tahun, tinggal kalikan saja 6. Matematika biologisnya bilang tubuh kita ini dari sananya dirancang untuk bisa hidup sampai 120 tahun. Pertanyaannya, kenapa banyak yang nggak nyampe ke sana ya? Oke, buat menjawab itu, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas makna sebenarnya dari sehat dan sakit, ancaman nyata dari penyakit kurang gerak, cara paling gampang menghitung indeks massa tubuh, rahasia di balik usia panjang, dan tentu saja gimana caranya kita bisa menyentuh potensi hidup 120 tahun tadi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, makna sehat dan sakit. Nah, coba perhatikan kontras yang sangat tajam di sini. Kalau kita ngomongin kesehatan dinamis, itu artinya tubuh punya kapasitas kerja fisik yang tinggi dan kita nggak gampang capek. Itu baru yang namanya bugar. Di sisi lain, sakit itu definisinya simple banget. Ada fungsi organ tubuh yang berjalan nggak normal. Jadi, sehat itu bukan cuma soal, oh saya nggak lagi dirawat di rumah sakit nih, tapi lebih ke seberapa tangguh sih mesin tubuh kita ini waktu dipakai beraktivitas sehari-hari? Dan untuk ngebangun kesehatan yang tangguh tadi, cuma butuh 2 langkah utama. Langkah pertama, kuratif alias penyembuhan. Ini kalau mesinnya udah terlanjur rusak ya. Tapi ada langkah kedua yang jauh-jauh lebih krusial, yaitu preventif atau pencegahan. Ibaratnya, berolahraga rutin itu adalah bentuk pencegahan tingkat dewa. Rumusnya sederhana banget, siapa yang rajin mengolahraga, dia yang bakal pegang kendali kesehatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, ancaman penyakit kurang gerak. Ada satu istilah medis yang mungkin terdengar seram tapi wajib banget kita tahu. Penyakit hipokinetik. Jangan panik dulu sama namanya. Intinya, ini adalah kelemahan fungsional yang terjadi cuma gara-gara satu hal sepele. Kita kurang gerak. Betul banget, kemalasan atau gaya hidup yang cuma rebahan seharian itu secara aktif lagi nyiptain kerusakan fungsi tubuh kita dari dalam. Seram kan? Terus wujud nyatanya kayak gimana sih? Sayangnya, ini adalah penyakit-penyakit non-infeksi yang sering jadi pembunuh senyap di sekitar kita. Mulai dari masalah psikosomatik kayak MAH, asma, atau eksim. Terus ada ancaman serius di jantung dan pembuluh darah. Pikirin aja soal koronen, darah tinggi, sampai stroke. Belum lagi kekacauan metabolisme yang lagi merajalela banget sekarang, kayak obesitas sampai diabetes. Inilah realitas pahit kalau tubuh kita dipaksa buat nggak aktif. Masuk ke bagian ketiga, yuk kita praktik dikit. Cara menghitung indeks massa tubuh. Buat ngetes sejauh mana kesehatan kita sekarang, cara ngitung indeks massa tubuh atau BMI ini sebenarnya gampang banget. Rumusnya begini, ambil berat badan kamu dalam kilogram, lalu bagi dengan tinggi badan kamu dalam meter yang udah dikuadratkan. Jadi misal ada orang beratnya 75 kg dengan tinggi 158 cm atau 1,58 meter. Tinggal hitung aja, 75 dibagi hasil kali 1,58 dan 1,58. Sambil dengerin ini, kamu juga bisa lo ngitung angkamu sendiri. Dan buat contoh kasus kita tadi, ketemulah hasil akhirnya, 30,04. Angka ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan matematika loh. Secara fundamental, angka inilah yang mendiagnosis status medis tubuh kita saat ini. Kalau kita masukin ke tabel standar WHO tahun 1998 ini, kelihatan jelas kalau angka 30,04 tadi nyangkut di kategori obesitas level 1. Cukup mengkhawatirkan ya. Padahal, rentang normal yang ideal itu ada di angka 18,5 sampai 24,9 aja. Tabel ini beneran jadi semacam tamparan realitas buat kita semua. Kenapa? Karena dengan tahu persis kita ada di posisi mana, kita jadi bisa nentuin porsi olahraga yang paling pas buat narik balik tubuh kita ke zona aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, rahasia mencapai usia panjang. Menurut penelitian klasik dari Hurlock, di luar hal-hal bawaan kayak faktor keturunan, kunci utama umur panjang itu benar-benar ada di tangan kita sendiri. Percaya nggak? Faktor-faktor kayak kebiasaan merokok dan minum keras, seberapa cemas kita sehari-hari, sampai seberapa bahagia hidup kita itu punya pengaruh mutlak. Jadi umur panjang itu bukan cuma soal hoki-hokian dapat gen yang bagus, tapi 100% dibentuk dari rutinitas dan gimana jagonya kita ngelola stres tiap hari. Dan dari klasifikasi umur menurut Hurlock ini, ada satu kategori krusial yang wajib kita waspadai, lansia risiko tinggi.
Cuma perhatikan deh, kategori ini tuh bukan cuma buat mereka yang umurnya udah lewat 70 tahun loh. Kalau kamu masih di usia 60-an tapi badannya udah numpuk penyakit, boom, kamu masuk ke zona resiko tinggi ini. Dan ingat, penyakit-penyakit inilah yang rata-rata dipicu sama gaya hidup kurang gerak tadi. Sayang banget kan, masa produktif jadi kepotong gitu aja? Akhirnya kita sampai di bagian kelima, potensi hidup 120 tahun. Berita baiknya nih, kemajuan zaman dan tingkat kesejahteraan yang membaik udah berhasil mendongkrak usia harapan hidup manusia secara drastis. Coba lihat datanya. Di tahun 1968, usia harapan hidup cuma di kisaran 47,5 tahun. Tapi lihat lonjakannya di tahun 92, langsung naik ke 61,3 tahun dan terus merangkak naik menyentuh target 70 tahun. Secara empiris, kita ini pelan tapi pasti lagi bergerak makin dekat menuju rentang potensi biologis maksimum kita tadi. Jadi, biologi tubuh kita sebenarnya udah disetting dengan potensi super luar biasa buat bisa hidup sampai 120 tahun. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan krusial buat kita renungkan sama-sama. Apakah hari ini kamu udah cukup bergerak untuk bisa ngebuka pintu ke potensi hidup selama itu? Olahraga itu bukan lagi cuma sekedar kewajiban mingguan, teman-teman. Itu adalah kunci utamanya. Gimana? Siap buat mulai gerak lebih aktif hari ini? Terima kasih udah ngikutin papakan ini sampai akhir, tetap semangat berkeringat, dan sampai jumpa.